Aku mau nanya Gus Hasan, sampan kan Monggo Bang tadi Faiz. dengar dengan Kang Mahesa itu membicarakan sehan itu. Nah, Oh, aku mau saya nanya tidak kan dulu bicara pernah, Wansehan ya. Yang dulu saya pernah tidak loh, bicara Wansehan loh. nah, Gus Hasan, dulu pernah kan di dalamnya Syekhana Khalil, almarhum almarhum Ralilur, gimana, Ya. gimana menurut sampan saya, apa Gus Ya Hasan? saya tanya dulu, apakah Nah, Ralilur bagaimana setahu sampean? dia kan itu wali Majeduk kan, Iya, Gus Hasan. setahu sampean bagaimana hal ihwalnya? Setahu saya ya seperti halnya Sehan gitu. Ya enggak dong. Kok enggak? Kiai Khalil Rahman itu tidak pernah meninggalkan sholat. Asal sampean tahu. Terus Sehan meninggalkan sholat gitu. Saya Misalkan. enggak tahu, saya enggak bicara wansehan. Kok sampean malah memframing saya ke arah sana? Saya tidak bicarakan wansehan. Yang bilang Tadi- Wansehan itu Mahesa, Bang yang nyebut Afif. nama Bang Fuad itu Mahesa. Keluar tadi Kang Hasan hanya ya kita semua hanya mendengar saja, tapi Kang Mahesa yang bercerita itu. Iya, Malah yang kan nyebut Jangan Wansehan, jangan Saya itu bercerita tentang hal ihwal yang dialami Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, betul. Saya Saya menanyakan tidak bercerita wansehan dan saya tidak peduli siapa dia. Oh, saya tidak Iya. kenal dia kok, gitu loh. Iya, betul. Kang Mahesa yang Nah, kalau sampean Kenalan naik ke dulu. sini mau ya. Kalau sampean naik ke sini mau nanya Kiai Khalil Rahman, saya tahu beliau. Karena bagian dari kerabat saya. Beliau tidak pernah ninggalkan sholat, saksinya banyak, sampai sekarang masih hidup saksinya. Nggak pernah ninggalkan sholat beliau itu. Gitu loh. Dan beliau kalau diajak bicara nyambung, nggak aneh-aneh. Dan fasih berbahasa Arab. Gitu loh. Itu ada videonya terbukti itu, cari di YouTube itu ketika beliau sama Ki Abdullah Syahal kakaknya. Ya Gus, ya itu masuk Itu. Nah, tadi kan Suhada kan, narasi Suhada kan kayak gitu Gus. Kalau ada Nah, seorang makanya Bang Hafiz, tadi itu saya berusaha untuk melakukan pendekatan ilmiah dan logis di dalam memahami hal ihwal yang dialami oleh para walinya Allah gitu. ya benar. Berarti kan kalau kita tidak tahu sebenarnya kan tidak baik juga kan Gus, kita menjelaskan orang kan gitu. Nah, makanya saya kan tidak pernah membahas orang yang tidak saya ketahui gitu loh. Saya nggak tahu hal ihwalnya wansehan seperti apa. Apakah dia itu nggak sholat, apa dia nggak mandi atau apa, saya nggak tahu karena saya nggak pernah ketemu dan nggak pernah ingin ketemu gitu loh. Kenapa? Karena pesan guru saya dulu ke saya itu, San, kamu belajar kepada ulama zahir, jangan belajar kepada orang-orang yang nggak jelas gitu loh. Makanya saya nggak tertarik ketika San, di sana ada wali Majeduk, nggak tertarik saya. Karena perintah guru saya gitu loh. Termasuk ke Kiai Khalil Rahman, saya nggak tertarik untuk sowan untuk apa enggak. Cuman beberapa kali Allah pertemukan. Dan mohon maaf loh, Kiai Khalil Rahman tuh sering ke rumah bibi saya di 10 Bangkalan. Dia naik motor kristal. Zaman dulu kan ada motor merek kristal tuh, Suzuki Kristal. Iya, Naik motor kristal itu. Iya. Dia pakai sarung warna putih, ya toh. Kemudian pakai kaos singlet itu. Terus pakai sorban peci putih. Itu kemana-mana begitu beliau. Nggak pernah meninggalkan peci beliau. Iya. Peci putih. Yang rajut tuh loh, yang rajut. Itu, dan hobinya beliau main hadroh. Hobinya beliau tuh main hadroh. Gitu loh. Ya Gus, mohon maaf saya itu dulu putus dulu. Itu Gus, seandainya Syekh Khalilur Rahman itu golongan Habib lah, seandainya. Mungkin dia sudah di framingnya kayak gitu. Enggak. Mungkin pasti lah Gus, mungkin. pasti ya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena begini,
Karena begini, karena Kiai Khalilur Rahman itu tidak seperti ya Habib-habib yang diceritakan orang, gitu loh. Kenapa? Karena Kiai Khalilur Rahman itu banyak orang itu yang berinteraksi dengan beliau, bahkan beliau tinggal di Tanah Merah itu ada rumahnya, ya toh, ada pembantunya yang masakin dia, yang bikinkan dia kopi, yang melayanin orang kalau lagi ada tamu. Itu ada saksinya. Kiai Khalilur Rahman itu orang yang bersih, dia selalu mandi dan selalu wangi baunya. Gitu loh. Cuman beliau itu nggak banyak bicara, gitu. Iya. Ini Nah, Masya Allah. kalau Jadi- mungkin di VT-VT itu tentang Wansehan itu kan bertebaran itu Mas Afif ya. Bagaimana ketika membuang-buang makanan lah, yang coret-coret lah segala macam. Ya mungkin itu yang membuat apa ya, framing itu. Walaupun sih kita itu nggak membedakan dia dari golongan Habib lah apalah, itu kan menurut Bang Mahesa kan seperti itu. Dan konteksnya tadi seorang wali itu nggak mungkin meninggalkan syariat, seperti Gus Hasan bilang itu tadi kan, bahwa Rali Lur itu nggak pernah meninggalkan sholat, nggak pernah aneh-aneh lah istilahnya, cuman Nih, orangnya diem gitu. keanehannya Kiai Khalilur Rahman yang masyhur ya, yang masyhur itu suatu ketika beliau itu kelihatan orang sedang mencuci baju di Sungai Bancaran, Bangkalan. Itu. Lalu orang itu bertanya-tanya, ada apa nih? Kok tiba-tiba beliau cuci baju di sungai gitu loh. Ternyata apa? Nggak lama dari situ terjadi banjir. Dari sungai itu terjadi banjir. Itu masyhur cerita itu, saya masih kecil dulu. Itu. Artinya, Kang Gus Hasan, kalau Mahesa menjelaskan dalam konteks itu kan cuma dawir ya. Konteks dalam konteks ilmiah kok, bahwa beliau Nah, yang kalau disipulan bicara dawir nih ya, hemat nih, saya kalau daripada menjadi kalau bicara polemik. dawir, Iya, hemat nih, saya kalau daripada- bicara dawir ya, Iya, membaca polemik Kalau- tadi, mending tanyakan ke Kang Mahesa, karena tadi yang berstatement itu Kang Mahesa di situ. ya, Di situ. ya, Iya. betul. Iya, Maksudnya nanti, Mahesa itu bukan menjelekan, tapi siapapun sebetulnya dalam konsep dawir itu selalu berlebihan, lebay. Gitu. Maaf, kalau seperti itu jenengan jangan mengira-ngira juga. Tanyakan ke Kang Mahesa langsung. Iya. Jangan mutusi begitu. Iya, bijaknya maksud apa? Jenengan apa maksud? Kan ini Anda mewakili Kang Mahesa. Menurut Kang Mahesa, itu jangan seperti itu. Tanyakan ketika ketemu Kang Mahesa, apakah maksudmu seperti itu? Baik kawan-kawan, ini ada yang penting yang ingin saya garis bawahi sebagai host. Izin dulu Bang Elkini. Jadi seorang yang masyhur dianggap sebagai wali ya, yaitu Kiai Khalilur Rahman atau akrab dipanggil sebagai Rali Lur. Itu Gus Hasan sudah mengklarifikasi bahwa beliau ini sosok yang tidak pernah meninggalkan sholat, artinya yang tetap menjalankan syariat, sosok yang bersih, yang selalu wangi. Nah, ini garis besar bahwa seorang sosok yang dianggap sebagai waliullah itu ternyata memang benar tidak pernah meninggalkan syariat. Dah, itu aja. Silakan dilanjut. Ya, jadi kembali ke Bang Hafiz, kalau mau bicara Wansehan silahkan tanya ke Mahesa, karena kami tidak pernah bahas Wansehan atau siapapun dari kalangan Ba'alawi yang dianggap sebagai wali majedub, gitu loh. Karena apa? Karena kami tidak pernah mengakui kemajedubannya. Gini loh, majedub itu ya, itu tidak mungkin seumur hidup. Majedubnya seorang wali, jazbahnya seorang wali itu hanya sewaktu-waktu saja. Oh, berarti enggak Tiap hari, enggak tiap saat. Enggak. Silakan baca dalam kitab Kifayatul Atqiya. Gitu loh. Oh, Saya berarti pernah kalau mendapatkan- terus-terusan itu bukan janda berarti. Saya pernah sebentar dulu. Saya pernah Sebentar.
Mohon maaf Gus Hasan, saya motong sebentar ya. Ya udah silakan, silakan, Kenapa silakan, kok ada silakan. framing kayak semacam itu? Karena kenapa? Silakan Bang Kemi. Kenapa kok ada framing semacam itu? Karena tunjukkan kepada saya dari bidak Habib, yang gila itu pasti dianggap wali. Mana yang tidak gila, yang tidak dianggap wali? Ayo kasih contoh saya. Itu karena Iya, iya, itu sudut pandang. Mending kita lebih baik membahas tentang kitab itu. Jadi itu lebih Gini. kitab yang Gini tadi. Gus Hasan, mohon maaf ya semuanya ya. Kenapa aku percaya dengan Sehan kan gitu. Pernah kan Gus Hasan kan Sehan ke Mertajasa, ke makam Syekhana Khalil, disambut dengan baik. Sampai pasti tahu lah Gus Hasan Kiai Mas Abdul Azim yang sangat masyhur di Madura itu Gus Hasan. Nah itu sangat menghormati Gus Hasan, sangat bahkan dia waktu di Mertajasa. Hafiz, gini loh ya, gini Hafiz, Gimana? Apakah penghormatan seseorang kepada orang lain itu bermakna bahwasanya orang yang dihormati itu wali? Enggak, Gus. Tolong diperjelas. Ini kita bicara ilmiah, bukan asumsi gitu loh. Nah bener, karena aku kan ke masalah itu kan nggak tahu. Aku kan apa ya, nuzulona apa ya, persangka baik aja kalau aku, daripada kita Ya, kalau orang. Lah sekarang begini, kamu bersangka baik. Sebentar dulu. Kamu bersangka baik. Alasan kamu bersangka baik. Kamu bersangka baik kepada orang, bahwasanya orang itu adalah berderajat wali. Itu alasannya apa? Nggak ada orang yang boleh berprasangka baik lalu menuduh orang itu seorang wali. Kamu aja di situ sudah kebingungan gitu loh. Ada banyak loh Gus Hasan, videonya ada Gus Hasan waktu Loh, kok Sehan video sih? Nah iya, yang iya Gus Hasan, ini kan belum selesai. Video itu nggak bisa ilmiah menjawab itu itu. berprasangka baik, ilmiah itu gimana sih? Gini Gus Saya Hasan. tanya begini loh. Kamu berprasangka baik itu berdasarkan apa? Kamu itu mengklaim bukan berprasangka baik. Karena Gitu aku loh. mengikuti Kiai Madura Gus Hasan, salah satu Kiai Mas Bunadin Gus Hasan. Emang Mas Adim bilang dia wali? Ya nggak pernah bilang wali, tapi kan Iya, dengan- jangan mengatakan seperti itu. Terus Bahasa kamu itu seakan-akan Mas Adim mengatakan Wan Sehan itu wali. Nggak pernah. Dia menghormati. Karena terus, apa? iya, Karena Wan makanya Sehan. itu Gus Hasan. Ya Bentar sudah dulu terserah. Gus Hasan. Ya udah, terus lanjut. Seorang kiai ulama besar Kiai Mahfud Latif juga apa saja menghormati, apalagi seperti saya yang orang awam dengan seenaknya menuduh dia tidak Kamu sholat, ini, tidak orang gila. kamu Dia- ini arasannya kemana? Kamu ini argumentasinya kemana? ini kan pribadi saya loh Gus Hasan. Ya Makanya saya kalau kan pribadi gini loh Fis ya, kalau pribadi kamu tidak perlu menyampaikan kepada orang lain. Itu urusan pribadi kamu. Gitu loh. Jangan memaksa orang untuk percaya sebagaimana apa yang kamu percaya, sementara kamu tidak bisa membuktikan kepercayaan kamu itu berdasarkan apa. Gitu loh. Iya. Saya aja kalau ketemu lucu. kiai itu menghormati saya loh. Padahal saya bukan wali kan gitu. Memang Nah, makanya ada para kiai itu menghormati siapapun tamunya. Itu adab yang tinggi gitu. mohon maaf ya, Kiai Masdul Adim itu ya, itu masyhur di Madura. Beliau itu adalah seorang walinya Allah. Ini manusia. Jadi kamu jangan menggiring opini seakan-akan Kiai Haji Masdul Azim itu menyatakan Wan Sehan itu wali. Nggak pernah ada kalimat itu.
Nah, clear dah gitu. Iya, perkara yang memojokkan, yang dianggap memojokkan Wan Sehan tadi itu bukan kita di sini tapi Mahesa. Kalau sampai mau nanya silakan, Mahesa itu lagi buka komal, itu buka room, sampai ke sana nanya langsung sama manusianya gitu. Jadi apakah ini Gus Hasan? Jadi cerita tentang karomah itu ya memang kita percaya, tetapi kita konsentrasi kita tidak ke karomah itu, tetapi ke pelajaran, juga ke ilmu-ilmu yang diberikan, juga perilaku beliau menjalankan syariat. Kemudian kekaguman tentang karomah itu apa ya? Ya memang kembali kepada Allah, bahwa Allah itu maha menyayangi, maha agung menyayangi hamba-hambanya yang dikasihi, seperti itu. Sehingga kita tidak fokus ke sosok, tapi kembali kepada Allah, kekaguman kita. Jika kita berperilaku soleh, baik, santun, itu akan disayangi seperti wali-wali itu. Sebetulnya apakah pelajarannya seperti itu yang baik, bukan mengagung-agungkan pada sosok, begitu Gus? Iya. Apakah begitu Gus Hasan? Gus Hasan, gini, kalau saya pribadi kan, kalau kata guru saya kita ikutin ulama-ulama yang tidak gila dengan duniawi. Seperti contoh dulu kan almarhum Jalil Rahman, dia ikutin, dia benar tidak mengaji, apa ya, dia tidak mengajarkan dengan kitab, tapi mengajarkan dengan tingkah lakunya, kan gitu. Itu yang saya bingung. Kalau ada kiai ulama sudah nggak mau dengan duniawi, sudah tidak mau dengan hal-hal yang bersifat duniawi, itu ikutin kan gitu. Itu hormati kan gitu, itu Hasan. Bukannya kayak gitu. Hafiz, saya nggak butuh dunia di saat saya tidur, beneran. Iya, maksudnya nggak butuh dunia itu juga nggak membuang-buang, toh menghambur-hamburkan makanan dibuang-buang itu kan bukan bagian dari zuhud juga, toh. Oh, saya juhud kalau lagi ngorok. Maksudnya begini teman-teman ya. Ya, kalau Maksudnya begini lagi tidur kalau ya dunia dikatakan- kasur berarti butuhnya. Kalau dikatakan kita itu tidak butuh dunia, ya toh, kita ini hidup di mana? Gitu, guys. Kita ini hidup di mana? Di TikTok Kang Gus Hasan. Ya, TikTok. Sebentar. TikTok ini bagian dunia bukan? Dunia Iya. Gus. Nah, iya. Iya, jadi Kan jadi bahaya ini. proporsinya ya Gus ya, proporsinya apakah seperti silakan. ini ya? Memang kita itu hidup di dunia, ya tetap butuh dunia, tapi dengan proporsi. Kemudian akhirat itu memang dianjurkan itu juga dengan proporsional. Kenapa kok kita ditakdirkan sebagai manusia? Ya karena kita diturunkan di dunia. Kita tidak diciptakan berwujud fisik yang lembut, yang goib seperti jin atau malaikat, tetapi kita memang dikaruniai fisik yang ketika kita beraktivitas, kita bersyariat, kita beribadah membutuhkan fisik. Kita harus bekerja, beribadah, sholat dengan fisik seperti itu. Juga kita butuh bermuamalah. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Jadi ketika kita tidak membutuhkan dunia, itu ya juga keliru. Jadi Saya jadi terpukul ini dengan kata-katanya Gus Hasan. Saya itu selalu bilang nggak butuh dunia. Ternyata saya masih hidup di dunia ini ya. Kalau gitu tak pindah ke planet lah. Kita mesti Planet itu dunia bukan? Dunia juga ya. Itu dunia. Terus aku mau kemana ini? Jadi kawan-kawan ketika gini loh Gus, ada penggiringan yang opini sudah juga bahwa memberikan gift, terima kasih nggak mungkin kalau kita barakallah. mati, kita mencari akhirat, kitanya udah mati. Kita masih hidup, kita mencari akhiratnya. Selagi kita hidup, Sekarang begini coba ya, Ibadah. bayangin ya. Allah itu berfirman begini loh. ya. Lan tanalul birrah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Hatta sehingga tunfiqu
kamu menginfakkan ma tuhibbun, apapun yang kamu miliki dan kamu cintai. Sekarang pikir secara logika, kalau kamu tidak punya dunia, apa yang kamu mau infakkan? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu bersabda, ahabbul ibad ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah anfa'un nas linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Bagaimana orang itu bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain kalau dianya nggak mau menguasai dunia? Yang tidak boleh itu berta'alluq kepada dunia. Tapi kalau menguasai dunia itu wajib, karena memang Allah itu perintahkan kita untuk menjadi khalifatullah fil ardi, melanjutkan visi misinya Nabi Adam. Nah, ini ajaran seperti ini yang membuat bangsa kita itu jadi orang-orang yang modern tapi pola pikirnya primitif. Nah, tuh. Iya. Jadi muslim yang kaya saja lebih diunggulkan daripada muslim yang miskin, karena dengan kekayaan itu kita bisa memperkuat agama Allah, juga kita bisa beribadah lebih sempurna. Begitu ya Gus ya? Betul, betul. Bahkan nih, kalau kita korelasikan dengan hadis Nabi tentang nahi mungkar, idza ra'a minkumul mungkar, kalau kamu melihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangan kamu. Tangan kamu ini maksudnya apa? Imam Nawawi dalam kitabnya, ya, syarah hadis Arba'in Nawawi mengatakan yang disebut dengan merubah dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan kamu. Gitu loh. Fa illam yastati, kalau kamu tidak punya kedudukan dalam suatu negara, maka rubahlah dengan lisan kamu kalau memang kamu itu bagian dari orang-orang yang berilmu. Tapi kalau kamu tidak punya kedudukan dalam kenegaraan sehingga bisa mengatur kemaslahatan masyarakat, ya, merubah yang mungkar, mendukung yang yang ma'ruf, gitu loh. Atau kamu bukan bagian dari para ulama yang bisa menasehati, bisa memberitahu bahwasanya ini benar ini salah, maka fa illam yastati fa biqalbi, maka ingkarilah dengan hatimu. Wadzalika, ya, dan orang yang posisinya tidak punya kedudukan dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, dan tidak punya integritas dalam keilmuan, itulah adhaful iman, selemah-lemahnya orang beriman. Jadi bukan imannya yang lemah, tapi posisi orang Islam yang paling lemah itu seperti itu, nggak punya kedudukan, nggak punya ilmu, gitu loh. Cukup di hatinya mengingkari. Kalau dia lalu apa manfaatnya orang seperti itu? Ya, jadi gini Gus, itu banyak juga dirujuk gini. Ulama yang mendekati pemerintahan itu dianggap ulama mencintai dunia. Tetapi saya malah tidak setuju dengan itu. Dengan mengartikan seperti itu, menuduh seperti itu, artinya itu memberikan peluang kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang akhlaknya kurang bagus, yang tidak soleh, tidak berilmu, itu untuk memimpin pemerintahan. Karena mengapa? Karena orang-orang yang soleh itu tidak boleh mendekat membimbing sebuah pemerintahan. Itu seperti yang itu. Lucu Gus. itu begini. Yang lucu itu begini. Pernah dengar nggak? Nabi Muhammad itu punya sahabat karib. Dia seorang penguasa, seorang raja beragama Nasrani dari Mesir. Saking akrabnya dengan Nabi, punya hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad, ya, raja itu yang dari Mesir itu mengirimkan hadiah untuk Nabi Muhammad berupa beberapa drum madu dan 2 orang budak perempuan yang bernama Mariatul Qibtiyah dan Sirin. Yang Mariatul Qibtiyah itu dinikah oleh Nabi, yang kemudian nanti melahirkan anak yang bernama Sayyid Ibrahim yang wafat waktu kecil. Nah, lalu anehnya begini, ya toh, ulama yang suka menerima hadiah dari pemerintah itu adalah ulama su. Alasannya kenapa? Karena pemerintah itu uangnya campur aduk antara yang batil dengan yang hak. Pertanyaan saya, lalu Nabi menerima hadiah dari Raja Nasrani itu dari mana itu?
uangnya. Sementara dia nggak tahu hukum halal haram. Marilah berpikir gitu loh. Yang nggak butuh dunia, saya wakilkan dunianya sini. Saya kasihin ke saya aja. Bukan gitu yang aku maksud tadi. Yang aku Loh, saya tidak menanggapi kamu, Faiz. Oh iya. Kamu jangan merasa terpojok. Saya tidak menanggapi kamu. Nah, gini Gus Hasan yang aku maksud. Kenapa? Kan karena saya kan yang aku maksud gini loh Gus Hasan. Kita itu Ya Kang Gus Hasan ini tidak menanggapi khusus dengan jadi kita semua terus sebaiknya jangan tidak memerlukan penegasan bahwa Anda mempunyai sudut pandang itu Ini itu pribadi dengan edukasi untuk publik lah. Saya itu Untuk kita Hafiz semua, ya. betul. Saya Semua. bercerita tadi itu menanggapi teman-teman yang mengatakan bahwasanya Iya. kalau ulama itu tidak boleh dekat dengan pemerintah. Saya menjelaskan itu, bukan menanggapi sampean. Jadi sampean jangan merasa terpojok di sini dengan saya gitu loh. enggak Gus Hasan, gini loh Gus Hasan. Kan pernah kan para ke Khalilur Rahman sowan ke Kan lari ke situ lagi dia. enggak bentar Lari makanya ke situ aku lagi. sampai selesai dulu. Udah, saya ke belakang biar, dulu ya. biar Selesai. Saya ke belakang dulu Kan teman-teman. Mahesa sekarang mumpung lagi online dia. biar nggak salah paham dulu. Makanya aku belum selesai kan salah paham Bang Afif, Anggapannya itu kan salah paham. Ini Bang Kang Afif, Hasan dari baru ke belakang. Kan Gus Hasan. mohon maaf Kita sudah tunggu clear dulu. ya. Bang Afif mohon maaf kalau Ke belakang kita untuk tunggu dulu. Jadi orang di lulus